Karena pada dasarnya orang ini yang dulu saya serang habis-habisan ini adalah seorang yang sebetulnya menomorsatukan kepentingan Indonesia. Nah, sebelum Pak Prabowo datang, itu sudah ada deal ya elit yang di sana dengan elitnya PSI. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo? Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Okay. Ya. Ya, oke guys, jadi video ini menampilkan sebuah adu argumen ya, atau adu mulut antara Ade Armando dengan mantan politisi PSI ya, yaitu Muhammad Guntur Romli yang kemarin keluar dari partai itu ya guys. Jadi Guntur Romli ini mengungkapkan bahwa keputusannya mundur dari PSI ini dipicu oleh pertemuan antara PSI dengan Pak Prabowo ya guys, dari Gerindra ya. Ia menuduh adanya deal politik yang tidak melalui diskusi internal partai, yang dianggapnya sebagai pengkhianatan atau pengkhianatan lah ya, pengkhianatan oleh PSI terhadap dirinya itu. Jadi Romli ini juga menyatakan sebelum Pak Prabowo datang itu sudah ada deal ya. Jadi elit yang di sana dengan elit PSI juga katanya. Jadi meskipun hal itu tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada kader gitu. Dan dia kepada saya, misalnya, saya adalah seorang pengecam Pak Prabowo yang luar biasa waktu itu ya. Saya bahkan buat sebuah video yang mengatakan kenapa kita sebaiknya tidak memilih. Sebentar, ini belum selesai penjelasan saya. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo? Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Ya, karena beliau menganggap bahwa wah, terjadi deal-deal khusus nih. Memang ada deal antara. Nanti saya jelasin. Enggak. Bisa jelasin. Iya, tenang. Iya, tenang. Memang Saya sudah ada deal. Apakah sekarang? Jadi menurut Ade Armando ini, menurut Guntur Romli ada deal-deal politik ya guys. Ketika Pak Prabowo datang ke Bu Mega, ya, apakah kemarahan yang sama dari Mas Guntur akan nampak sekarang? Misalnya keluar dari PDIP karena PDIP sekarang sudah terbeli oleh Pak Prabowo, misalnya. Itu bahaya, ya. bahaya. Pernyataan Misalnya, bahaya itu. saya mau bilang bahwa itu adalah sebuah langkah yang luar biasa dari Pak Prabowo, karena pada dasarnya orang ini yang dulu saya serang habis-habisan ini adalah seorang yang sebetulnya menomorsatukan kepentingan Indonesia. Pasti mengkhianati saya. Kenapa? Ketika kita di PSI ya, ketika kita di PSI, kita diajarkan untuk kritik dan sebagainya, termasuk kepada Pak Prabowo. Nah, sebelum Pak Prabowo datang, itu sudah ada deal ya elit yang di sana dengan elitnya PSI. Itu yang mungkin nggak pernah disampaikan karena saya tahu ini bocoran saya, maka saya bilang inilah kebohongan luar itu disampaikan biasa. Bahwa hanya pertemuan biasa, enggak kok, kebohongan luar biasa. Ini yang saya buat, dia nggak menyadari pengkhianatan itu yang saya anggap bahwa buat apa saya dalam suatu partai saya hanya menjadi tidak tahu tentang apa yang dibicarakan yang jadi Anda tidak ada masalah dengan personalnya Pak Prabowo ya? Kalau kita melihat sekarang ya, ini ketika saya menjadi kader partai ya, dan apa yang saya harus sampaikan dan tentang kebijakan partai saya sampaikan itu tidak bisa berbeda, gitu kan? Dan dia berkhianat ya kan? Berkhianat dari Hong Kong. Dia hanya menjadi elit ini ketika bertemu, ketika deal. Gak masalah loh, kalau saya masalah bagi saya. Jadi menurut Guntur Romli ini kader-kader PSI yang lain ini berkhianat ya guys. Ketika kita bersama-sama membangun sebuah nilai, ketika ada perubahan, ada deal, kita bicarakan bersama-sama. Jangan mengkhianat. Menurut saya kalau sampai Bu Mega punya hak prerogatif untuk memutuskan kalau kita sampai masuk saat dalam pemerintahan Pak Prabowo. Sampai saat ini yang kita nyatakan ya, yang kita diinformasikan kepada saya, sikap seperti ini sudah menjadi sikap dari partai. Jadi nggak main belakang, nggak berkhianat seperti PSI. Lewat belakang dari mana? Dia datang ke kantor PSI bersama satu rombongan, semua orang Gerindra. Saya lupa, Anda ikut? Ada ikut ke situ. Pak Ade ditanya mana Ade Armando? Persis ceritanya seperti itu. Saya, gitu. Yang karena sebelumnya sudah ada deal, bukan di Indonesia, di Singapura itu sudah ada. Antara siapa? Ada Pak JP saya itu mendengar informasi itu dari keluarga, dan saya harus katakan ketika Anda membuka itu saya sampaikan. Ya, itu tadi guys. Jadi adu argumen ya antara Ade Armando dan Muhammad Guntur Romli tadi ya. Itu lebih dari sekedar perseteruan pribadi di layar kaca guys. Jadi perdebatan ini menyentuh dua isu sentral yang mendefinisikan landscape politik ya di Indonesia menjelang pemilu 2024 kemarin ya. Manuver koalisi yang ditutup-tutupi dan status kebebasan berdemokrasi ya. Jadi
polemik mengenai kunjungan Prabowo kemarin ya ke PSI itu dituduh pengkhianatan ya, yang dilontarkan oleh Guntur Romli, menyoroti ya betapa rentannya kepercayaan dalam dinamika politik saat ini ya guys. Jadi hal ini juga memunculkan pertanyaan publik ya tentang transparansi dan integritas di balik setiap keputusan elit-elit politik ya guys. Terutama ketika perubahan haluan politik dilakukan tanpa adanya diskusi terbuka di tingkat akar rumput.